Coba dulu usaha, ternyata melihat keadaan generasi yang tidak bisa baca Quran ya Van, dicek gitu ponakan dulu sebenarnya. Terus ponakannya terbata-bata kayak gitu, makrajnya tidak jelas, panjang pendeknya bagaimana. Terus boleh ke sini. Di sini juga ada anak Buya ya, anak Buya sahabat kita, Buya Mahyeldi. Halo. Ini anak Gubernur Sumbar juga ternyata di sini ya ada. Ya, jadi metode nan akan dibangun di Ampang Kualo kok? Ya. Memang dengan cara modeko aja? Ya, persis. Jadi dari tanggal 8 kemarin kan kita seluruh pembina Sumbar itu training di sini. Jadi belum semua buka tuh yang belum. Kapan bukaan sana? Pendaftarannya sudah buka dari tanggal 15 kemarin. 15 sampai? Iya, gelombang satunya sampai tanggal 24 Februari. Pesantren Motivator Quran Sumatera Barat, pesantren impian, pesantren idaman, sukses, berkah, mulia. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafar Mulifa Channel. Kali ini kita sudah sampai di daerah Bogor, yaitu di Ciampea ya. Di sini ada pesantren namanya Pesantren Penghafal Al-Quran. Ada sekitar 20 murid yang datang langsung belajar ke sini dari Sumatera Barat. Nah ini keren sekali ya. Konon kabarnya anak Buya Mahyeldi ya juga belajar di sini. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita tanya-tanya di sekitarnya. Mungkin buat teman-teman, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, anduang, angku yang mau membawa anaknya menjadi penghafal Al-Quran, tahfiz. Bolehlah datang ke sini untuk mendaftarkan anaknya. Untuk orang Arab lah wadahnya. Kami di wilayah itu Sumatera Barat, Sadona, Melimuruna. Oke bro, secara lengkapnya kita akan bertanya kepada Uni yang ada di Siko ya, Uni. Siapa namanya nih? Winda dan Fitri. Jun Fitri Despa. Jun Fitri Despa ya. Nah, jadi kejelasannya di Siko namanya Waru Farm ah? Waru Farmland. Oh, Waru Farmland artinya apa? Apa bahasa Inggrisnya tuh, Pi? Land tuh aja leh. Land tuh daratan. Land tuh. Nah, jadi di Sikoko emang buat pendaftaran pesantren khusus tahfiz ya. Khusus namanya pesantren motivator Quran. Apa? Motivator Quran. Oh, pesantren motivator Quran. Jadi banyak yang dimotivasi di Sikoko gitu. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Oh, iya. Oke, di sini ada berapa? Di sini ada 3 wilayah. Yang pertama wilayah Tasnim di sini. Tasnim. Apa tuh Tasnim? Tasnim itu nama wilayahnya. Oh, nama wilayahnya. Ya, Tasnim khusus untuk santri putri. Santri putri SMP sama SD. Oh, setingkat SMP sama SD. Nah, terus wilayah keduanya ada di pusat, itu untuk santri putri SMA. Oh, jauh dari sini? Enggak, di bawah sana. Nanti kalau ada teman-teman yang dari Sumbar bisa langsung di Sumbar aja belajarnya. Oh, di Sumbar. Kalau di Sumbar ada juga berarti tempatnya pesantren di sini. Di daerah mana? Di Layang, di Kota Solo. Ampang Kualo, Kota Solo ya. Luar biasa sekali. Jadi emang Minangkabau kok mulai banyak kekurangan ulama. Betul. Ya kan? Betul. Jadi mungkin dengan adanya pesantren tahfiz kayak gini nih, kita banyak lagi menciptakan ulama-ulama kuat dari Indonesia ya, apalagi di Sumatera Barat ini. Jadi sedikit dibocorkan. Sebelumnya kami tinggalnya memang di Cikarang. Jadi dari tahun 2005 sampai 2019. Jadi setelah itu ada kemalangan ya, kakak punya suami orang Kerawang dan beliau wafatnya di Sumatera Barat. Jadi akhirnya kita pulang kan ngelayat. Akhirnya belum boleh diizinkan lagi sama bapak sama ibu. Jadi akhirnya tinggal di sana. Dari tahun di kampung di Bukit Sileh tepatnya. Oh, Bukit Silas. Bukit Silas. Itu bahasa Indonesianya. Jadi setelah itu kita kan kalau di sini memang buka usaha. Jadi nyampe di sana coba dulu usaha. Ternyata
melihat keadaan generasi yang tidak bisa baca Quran ya, Van. Dicek gitu ponakan dulu sebenarnya. Terus ponakannya terbata-bata kayak gitu. Makhrajnya tidak jelas, panjang pendeknya bagaimana. Terus ditanya-tanyalah ke masyarakat sekitar bagaimana kayak gitu. Akhirnya kita memberanikan diri ya untuk yang pertama ya ponakan dulu lah. Terus ternyata ada musola kosong yang memang belum ada yang mengimami di sana. Akhirnya suami saya di sana menjadi imam dan boleh membuka tempat mengaji kata si ibu itu. Akhirnya kita buka tempat mengaji dan alhamdulillah dengan ya kita mungkin satu ada value juga ya. Ada kita mendidik santri ini nggak seperti yang sudah-sudah gitu. Kalau yang zaman kita dulu mungkin pakai rotan atau pakai kekerasan kayak gitu atau ancaman-ancaman seperti itu. Nah, akhirnya kita coba dengan metode Stephen namanya. Jadi berbasiskan konsep Stephen. Jadi gimana anak ini diperlakukan sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi nggak semua jadi nggak semua anak itu bisa dibentak, nggak semua anak bisa dikasih ini loh, kamu kalau melanggar ini nanti dikasih pukul atau bagaimana. Baru kepikiran buat ngebuka pesantren yang sama kayak gini gitu. Iya, akhirnya kan pertama memang di Bukit Sileh bukanya tempat ngaji itu namanya Istana Quran Ma'al Abrar. Jadi di Solo teman-teman juga minta, akhirnya kita bukalah privatnya. Nah setelah privat, kita pengen dong lebih luas manfaatnya Istana Quran ini karena memang ada dampaknya seperti itu. Akhirnya karena anak memang mondok 2 orang di sini. Kita di selaras, iya di sini. Di sini ada putri 1 kelas 5 SD sama putra kelas 1 SMP. Berarti Fitri kenal sama pengurus ini? Iya, alhamdulillah karena sefrekuensi gitu, sefrekuensi dan kita mengutarakan ya bagaimana ya Ustadz, kita kan belum punya lahan seperti itu. Bagaimana ya kalau kita mulai dulu dari rumah, nanti kita bikin aja tuh outdoornya kayak gitu. Akhirnya beliau setuju dan mulailah kita ya cari-cari lokasi kayak gitu. Ya, dapat di Ampang Kualo itu. Akhirnya kita sewa dulu nih. Dan tahun ini kita khususkan putri dulu. Karena memang kita harus ke Ampang Kualo dong. Iya dong. Kapan? Kapan dong? Segera dong. Iya. Nah di sana itu, jadi kita udah siapin nih, alhamdulillah udah selesai pembuatan saungnya. Wah masya Allah. Kalau lihat nanti dikirimin, ya nanti dikirimin ya videonya. Kece ya. saungnya. Luar biasa dan dijamin deh insya Allah kalau untuk menghafal luar biasa. Ini berbeda konsepnya Van, benar-benar berbeda dengan yang lain. Satu yang tidak di asrama seperti ya sekolah-sekolah kita biasanya gitu, tidak bergedung-gedung gitu. Jadi suasananya itu memang suasananya gitu ya? Kekeluargaan, back to nature. Oh ya betul-betul. Ya seperti itu. Oh berarti yang di Sumbar itu cabang dari ini, bukan ini yang baru ya. Bukan. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ke sini ke penghafal motivator Quran ini buat yang di Sumbar bisa langsung ke Pangkualo. Nanti saya kasih nomor teleponnya di bawah ya. Iya oke siap. Jun Fitri Despa SHMM MBA. Iya pokoknya MM semualah sepanjang apalah. Buat pendaftaran mungkin teman-teman atau ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak pengen membaca Al-Quran atau pengen menjadi hafiz Quran ya modal buat ibu-ibu bapak-bapaknya di akhirat nanti ya kan. Iyalah. Itu harus itu jangan di dunia aja. Di akhirat juga. Oke, kita bisa lihat mungkin di sini pondok-pondok penghafal ini. Ya boleh. Tempat menghafal Qurannya emang kayak gini. Iya. Jalan yuk. Seperti villa. Ya. Oh, kayak villa-villa gitu. Biasanya villa digunain buat orang jalan-jalan gitu ya, buat Quran loh. Ini buat baca Al-Quran ya, keren kali konsepnya itu. Abang itu masih jomblo apa udah? Ini suami. Suami. Oh. Ini tempat ini ya tim Sumatera Barat. Oh, jadi ada setiap nih. Ya. Buat yang didatangkan langsung dari Sumatera Barat ke sini gitu. Enggak juga. Gimana sih? Jadi kita tim Sumatera Barat biar kualitasnya seperti di sini kayak gitu. Oh gitu. Digembleng lah si pembina-pembina kita di sini. Oh jadi ini khusus buat pembina dulu. Iya. Sebanyak berapa orang? Kita timnya ada bersama kita ada 7 ya. Saya, suami, sama itu ada pembinanya 4, sama Bu adminnya 1. Dari Sumatera Barat semua ya? Iya, itu dari Sumatera Barat semua. Jadi itu pun kami ambilnya secara ketat ya. Itu berapa minggu buat gembleng pembinanya di sini? Maksimal itu 2 bulan maksimal. Tapi sepertinya kalau seandainya sudah kelar ya bisa balik ke Sumatera Barat. Nyampe sana juga nanti
dimantapkan lagi kayak gitu. Jadi kita juga di sini nih ini ada ini pembina apa Ada, dia anak calon buya. calon pembina apa gimana? Iya anak buya ini. Santri. Oh, santri sini. Santri SMA. Oh, Yang di- memang menghafal di sini. Oh di bukan. pusat. Oh berarti ini emang betul-betul dari Sumatera Barat. Dari Datang. Sumbar. Boleh ke sini. Di sini silakan. juga ada anak buya ya. Anak buya sahabat kita. Buya Mahyeldi. Halo. Ini anak gubernur Sumbar juga ternyata di sini ya. Oke, ada udah berapa tahun di sini? Baru masuk santri baru tahun ajaran kemarin. Kita di sini yuk, sini yuk, sini yuk. Lokasi itu. Oke, sini. Lokasi kita. Gimana lokasinya? Kan ngelihat dari cuman ngelihat dari ini sosial media dari Instagram itu. Dari Instagram itu tuh kan setiap kegiatan tuh didokumentasiin kan. Nah, dari sana tuh mulai tertarik. Soalnya kegiatan-kegiatannya itu tuh yang jarang ada di pesantren lain gitu. Oh, Ya jadi tertarik sama. emang dari niat hati ada Ya. atau emang ada sokongan dari orang tua juga dari Buya? Enggak, kalau orang tua ngedukung aja ada mau di mana. Jadi semua diserahin kepada sama ada. Oh, mandiri sekali. Ini anak gubernur, Bro. Ini anak RT loh. RT. Oke, ada setingkat apa di sini? SMA. SMA. Ya, Berarti baru nanti lulus dari sini ada jadi pembina juga nggak di Ampang Kualo? Atau mau di gubernuran? Di gubernuran jadi motivasi Al-Quran ya? Terus gimana semangat betah di sini? Ya, insya Allah, alhamdulillah. Rencana kan mau buka nih di Ampang di Sumatera Barat. Support nggak? Support. Ya, antar ada ke sana juga ya. Oh, Bu ya. Insya Allah. Pindah-pindah. Salam buat ayah. Ada udah berapa hafalannya? Udah berapa juz? Baru sedikit sih. Berapa? 17. 17. Wah, sedikit, wah. Itu Wow. Masya Allah. Saya banyak. Sini baru berapa? Saya banyak 1 juz. 6 bulan. 6 bulan 17 juz. Oh, luar. Masalah. Murid-murid tahfiz dari Sumbar. Wah, adik-adik gitu. Ya. Umur berapa? 3 balik. Boleh duduk sekarang? Hah? 3 boleh tahun. Siapa mantan kemarin? Amaja Pak. Itu siapa nama? Syifa Sifa dari kampungnya di mana kampung? di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit. Amak jo mantan kemarin. Baku di antara Mada di situ leda. Enggak. Emang niat ya. Niat pengen menjadi tahfiz Quran ya. Jadi metode pembacaan Al-Quran di Sikoko mau ada yang ada tahu? Ngafal. Ya, caranya majan di Siko bakok sampai menarik kayak gitu kata ada kan? Metodenya kayak apa? Oh, metode ngafalnya itu Iya. sebenarnya Gurunya maja gitu. nggak terlalu ditekanin banget di sini. Sesuai sama ini masing-masing aja. Sama sifat masing-masing. Biasanya dulu kan Nah. pakai palacuy. Ya kan? Mada. Kini enggak. Ya. Tapi dikasih ada metode-metode ngafal ayatnya supaya ngelengket di ini Di otak, di ya. otak. Itu semacam hipno Quran gitu. Iya, hipnotik Quran. Oh, hipnotik Quran. Berarti hipnotik itu tahu nggak artinya? Hipnotik Quran ini Apa yo? Pengen nanya, kan itu dasarnya tuh, kita dari dasarnya dulu. Hipno itu artinya apa? hipnotik Quran ini bisa supaya apa? Membuat kita ini sama Qurannya apa? Supaya critical area kita terbuka untuk menerima apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan secara berulang menjadi realisasi dalam diri kita. Itu metode baru kayaknya ya, keren juga ya. Biasanya kan metode lacui, metode strap, pandai alifata strap, itu enggak ya? Berarti ada habis dari Siko pulang ke Sumbar, habis itu pengen ngembangin nggak pelajaran kayak gini atau gimana? Insya Allah, soalnya kan banyak juga ilmu kan. Kalau ilmu ditanam di diri sendiri tuh nggak berkembang. Gitu. Iya. Ya, makin jadi kita dikit harus mengembang. Jadi pengennya ada niat mungkin ekspektasi atau impian buat di Sumbar, mungkin dibantu sama ayah. Ya, insya Allah. Insya Allah. Pengen buka pesantren juga kayak gini, pengen ya? Karena memiliki pesantren itu ya, memiliki santri-santri itu bisa membantu kita itu juga. Khusus surga. Ya, nanti manfaat itu. ilmu yang bermanfaat ya. Ya. Terputus sama manusia. Ya, mengalir pahala kita karena Ya, kan santri kecuali itu 3 ya dekat dengan agama Islam, dekat dengan kan. Al-Quran. Nah, ya ntar kalau kita menjadi pemiliknya, menjadi kita pengajarnya itu bisa mengalirkan pahala kita sama. Luar biasa sekali ada ya seorang anak Sumbar 1. Ternyata ya jarang lah anak-anak pemimpin yang memikirkan akhirat. Jadi cocok untuk nanti jadi gubernur ya. Amin. Ya, jadi metode nan akan dibangun di Ampang Kualo kok.
Ya. Memang dengan cara Modeko aja. Ya, persis. Jadi dari tanggal 8 kemarin kan kita seluruh pembina Sumbar itu training di sini. Jadi belum buka tuh yang belum. Kapan bukaan sana? Pendaftarannya sudah buka dari tanggal 15 kemarin. 15 sampai? Iya, gelombang satunya sampai tanggal 24 Februari. Nah, jadi karena kita masih di sini, jadi untuk survei nanti di akhir Februari insya Allah. Iya. Berarti dengan belajar motivator Quran itu dia juga belajar di tempat formal lain atau memang fokus di situ aja? Oh iya. Jadi kalau di sini ada dua metode. Bukan dua metode. Dua apa? Bukan dua cara. Gimana sih? Tadi dulu. Ada 2 istri. Nambah, Bu. Jadi 2 pilihan program. Iya. Yang pertama namanya reguler, kemudian takhasus. Jadi yang reguler ini mereka tahfiznya juga, sekolah formalnya juga. Jadi kalau takhasus dia memang fokus menghafal Quran aja. Jadi nanti ijazahnya kalau yang reguler ini ada 2. Jadi ada ijazah sekolah biasa dan ijazah Al-Qur'annya, tahfiznya. Berarti di tempat yang sama atau dia di tempat yang sama itu ada sekolah formalnya juga? Iya. Jadi kalau kita melihat di sini karena memang di sini akan diduplikasi ya ke sana. Jadi yang didatangkan itu gurunya. Jadi kita nyari guru-guru terbaik ya nanti di Sumbar, guru-guru terbaik nanti kita mungkin buka lowongan atau bagaimana. Kalau di sini sih buka lowongan, nanti gurunya datang ke sini, nanti perjenjang. Kalau ada yang SD, yang SD-nya juga datang ke sini itu ke Ampang-Kualonya. Iya, nanti gurunya yang datang. Jadi bukan siswanya. Jadi si santri ini juga memakai baju sekolah sama. Jadi hari Seninnya nanti pakai baju sekolah juga sama. Iya. Jadi kalau formalnya ini memang cuma 2 kali seminggu. Karena titik beratnya kan Al-Qur'annya. Jadi selain mereka sekolahnya kan nanti ada ujian ya. Kalau ujian kan nanti takutnya nih orang tuanya, loh cuman 2 kali seminggu kok, nanti gimana caranya ujiannya dapat enggak kayak gitu jamnya kan. diperpanjang kali ya. Jadi ternyata begini, jadi 2 minggu masuknya, menjelang ujian nanti dikebut seperti sistem kita les akselerasi yang gitu. Ya, diakselerasi yang khusus untuk formalnya. Iya. Nah, nanti latihan soal kayak gitu. Berarti benar-benar pesantren lah ya? Iya, benar-benar pesantren pure lah ini. Iya. Jadi kalau ini tukang payung ya. Ya, jadi ada 2 ya. Nah, programnya bisa dipilih ya Bunda ya. Ada takhasus sama reguler. Nanti tinggal dipilih aja. Kalau pengen anaknya ada ijazah formal, ya boleh ngambilnya yang reguler. Kalau enggak, misalkan, oh saya pokoknya anaknya 30 juz dulu nih, pengen dimungkinkan. Boleh pakai beasiswa juga ya? Oh boleh, ada beasiswanya ada. Jadi di sini kalau yang yatim dan duafa nanti ya ada kriterianya ya. Kita ndak sembarangan juga karena ini yatim piatu ketat juga. Agak ketat ya. Tentunya kita pilih ya seperti kita penjurian lah ya. Nanti dia ada hafalan berapa mungkin yang sudah dihafal. Ya namanya aja duafa dan yatim produktif. Jadi kita bantu yang produktifnya. Ini yatim iya, piatu iya, atau duafa juga. Tapi ternyata nggak mau berkembang seperti itu ya, kita juga nggak inilah yang produktif lah kayak gitu. Biar kita juga bisa memanfaatkannya nanti setelah ini dia maunya apa, nanti kita bisa membantu kan. Ya lulusan itu nanti mau kemana? Langsung bisa ke Mesir apa Al-Azhar mungkin? Nah kalau yang di sini lulusannya memang bisa mereka ngambilnya dibantu sih. Ada akses ke Al-Azhar? Ada aksesnya banyak, mau ke, dan yang sekarang ya ada di Finlandia ya, ada di Finlandia. Ada mau kemana habis ini? Ada mau kemana? Insya Allah ngembangin Padang. Oh di Padang. Balik kampung. Ada lagi? Nah jadi ada yang di Mesir, ada yang di Kairo, ada yang di mana? Di Turki, ada yang di Finlandia, ada yang di Swiss, ada yang macam-macam. Jadi alhamdulillah kita punya aksesnya. Nanti kalau yang pengen berbisnis juga dibantu kan. Jadi kita di sini memang ada ilmu grounded business namanya. Jadi nanti kalau orang Padang kan suka berdagang, nanti bantu tuh. Ada entrepreneur juga? Ya, entrepreneur ini diajarkan kalau memang bakat mereka ke sana kayak gitu. Jadi si anak ini tujuannya sudah di mapping namanya. Jadi sudah dipetakan dari sekarang. Jadi berdasarkan tadi Stevennya itu, misalkan dia kemampuan memimpinnya yang bagus. Jadi 2 tahun ke depan dia pengen apa, nanti ditulis dulu kan. Nah setelah ditulis di breakdown nih, dijabarkan. Ini habis
saya 2 tahun lagi mau jadi pemateri, misalkan pemateri di musola dulu deh, misalkan kayak gitu. Nah, untuk menjadi itu gimana sih caranya? Kita yang bantu nih di pesantren tuh, keren kan? Jadi anak-anak segede gini loh. Jadi Pit di sana itu sebagai pendiri. Oh, kebetulan diamanahkan memang karena kita punya lembaga lain seperti itu, jadi kita tidak bisa turun langsung ya. Jadi ya mengevaluasi, jadi memastikan tim kita ini benar-benar melaksanakan sesuai SOP yang sudah diajarkan, sesuai job desk mereka masing-masing itu. Jadi Kira-kira diamanahkan. targetnya sampai berapa bulan lagi baru bisa berjalan lancar yang di Ampang Kualo? Yang di Ampang Kualo insya Allah bulan Maret ya, insya Allah nanti ayahnya ada, mudah-mudahan bisa hadir untuk peresmian. Oh, harus hadir. Bulan Maret, Hadir. Maret ya guys, Maret. Maret nanti bukanya tahun ajaran baru. Oh, Jadi nanti kita buka 3 gelombang. Iya, iya. 3 gelombang. Sekarang masih gelombang 1 nih, masih ada gelombang 2 dan gelombang 3. Nggak usah khawatir. Yang sekarang ini siapa yang mendaftar itu? Orang-orang nggak sekolah apa gimana sih? Bukan. Kok nggak sekolah gimana maksudnya? Kayak Kajot kan nggak sekolah pengen daftar gitu kan? Kayak gelombang sekarang ini masuknya kan? Enggak sih. Jadi karena memang anak-anak sekarang kan musim corona gitu. Oh, gitu. Jadi mereka kan bisa ngambil 2 gitu ya? Bisa. Jadi banyak kan juga online kan mereka. Jadi sepertinya sudah ada yang ancang-ancang yang gitu, masuk aja dulu. Perencanaan lah gitu ya? Ya. Oke. Walaupun nanti gimana-gimana kan paling ada surat tanda lulus lah, seperti itu. Nggak harus menunggu ijazah mereka. Oke, mudah-mudahan sukses Amin. buat sekolah motivator Quran yang ada di Sumbar ya, yang Sumbar. mungkin akan dikerjakan Fitri Despa dan tim. Ya, aduh belibet nih kan. Oke bro, makasih ada ya, makasih Fitri udah menjelaskan. Jadi buat kawan-kawan yang mau tahfiz, mau menjadi penghafal Al-Quran, kita tidak perlu berbondong-bondong yang ada di Sumatera Barat itu buat pergi ke sini lagi. Di sana juga udah buka, mau buka ya? Ya, insya Allah sudah buka. Ya sudah buka. Buat yang di daerah Jabodetabek ya datang ke sini ke apa namanya ini? Waru Farmland. Waru Farmland. Ya, Tegal Waru. Tegal Waru. Ciampea. Mudah-mudahan Kabupaten Bogor. Ya. dapat menciptakan ulama-ulama di Amin, Indonesia ya ya, menciptakan penghafal-penghafal Quran sebanyak-banyaknya dan mengembalikan kejayaan Indonesia pada zaman dulu. Amin ya Allah. Dalam arti di bidang agama. Ya. Jadi kalau tentang virus hacker mungkin udah hebat ya. Hebat. Tapi di agama mundur dikit. Iya. Yang mudah-mudahan maju lagi ya Pit. Ada pesan-pesannya Pit buat anak-anak muda yang suka main handphone, suka main TikTok. Ya, mungkin handphone itu seperti pisau ya, bermata 2. Jadi mau dibikin untuk memotong buah bagus, jadi ada manfaatnya. Kalau bikin untuk nah, nanti Afan bisa. Ya, kalau joget-joget joget-joget itu ya. jangan. Kalau buat ngafal Quran, buat ngafal Quran bagus. Ngasih motivasi ke teman lain, misalkan ini loh di pesantren aku bisa ngafalnya seperti ini. Aku praktekin ya. Ada juga suka bisa TikTok. mampu. Suka TikTok juga enggak ya? Oke bro, sampai di sini perjumpaan kita karena mungkin nggak bisa lama-lama ya. Oke bro, seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa dan John Fitri Despa beserta Ahda, anak Buya Mayildi di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Motivator Quran Sumatera Barat, pesantren impian, pesantren idaman, sukses, berkah, mulia.